Muhammad Hatta atau sering disapa Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil, saudara laki-laki, dan Siti Salha, saudara perempuan. Hatta ditemukan di lingkungan yang agamis. Kakek adalah seorang tokoh agama yang mengelola sebuah surau di Batu Hampar. Latar belakang keluarga ibunya adalah seorang pedagang. Muhammad Hatta belajar di European Larger School (ELS) di Bukit Tinggi yang kemudian berubah nama menjadi SMAN 1 Padang. Beliau juga bersekolah di Merwijngebrede Lagere School, Mulo, Padang. Selain itu, ia bersekolah di Handel Middelbare School, sekolah menengah dagang, yang terhubung dengan industri perdagangan, dan Nederland Handelshogeschool, yang merupakan lembaga pendidikan terakhirnya di Belanda. Bung Hatta sangat aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sebuah komunitas kecil Sumatera di Padang. Kong Sumatranenbon namanya. Bung Hatta menjabat sebagai Ketua Indonesische Vereniging, organisasi politik, dari tahun 1926 sampai tahun 1930. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur 56. Siti Rahmiati adalah istri Bung Hatta yang melahirkan pada tanggal 18 November 1945 dan memiliki 3 orang anak. Pada tanggal 15 Agustus 1972, Bung Hatta menyerahkan Bintang Negara Republik Indonesia kelas I di Istana Merdeka. Karena sakit, sang proklamator itu wafat pada hari Jumat, 14 Maret 1980. Nah, itu teman-teman, juga adik-adik semua, sekelumit riwayat Bung Hatta sang proklamator Indonesia, juga wakil presiden Indonesia pertama. Apa saja sih hujangan dan prinsip beliau? Yuk, kita simak biar nggak ketinggalan. Oh iya, biar kalian nggak ketinggalan nanti tentang pahlawan nasional kita, jangan lupa subrike, share, like, dan comennya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur, sulit diperbaiki. Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya. Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga dengan pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar suntayan pulau di peta. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan melalui pengadilan Allah. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia, pahlawan, melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Saya menyebut satu nama yang patut menjadi kenang-kenangan buat selama-lamanya, Cipto Mangunkusumo, yang meninggal kemarin pagi dalam usia 58 tahun. Sejarah hidupnya mudah diterangkan dengan beberapa kata saja: jujur, setia, satria, berjuang, berkorban, pembuangan, dan penyakitan. Kematian adalah yang terakhir dalam waktu tetapi sekaligus yang awal dari kekalahan. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Apa yang dilakukan oleh orang setelah mendengar suatu khotbah jauh lebih penting dari apa yang dikatakannya tentang khotbah itu. Perjuangan melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti, perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Memang benar pepatah Jerman "Der Mensch ist, war es ist." Artinya sikap manusia sepadan dengan caranya ia mendapat makan.
Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani maupun rohani. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Hamba Allah penghuni surgawi harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Betul, Leb. Banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan. Istimewa dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas. Tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran, sekaligus berguna untuk penerangkan pikiran dan penetapan hati. Kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Allah dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk dan bukan tonggak yang membelenggu kita. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Malahan kita berada pada permulaan perjuangan yang jauh lebih berat dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan daripada segala macam penindasan. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku aku merasa bebas. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar bagi mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Terima kasih teman-teman atas kunjungannya, dan jangan lupa subrike, like, komennya. Salam satu Indonesia.